Puji syukur kita kehadirat Allah SWT atas semua nikmat, rahmat, dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hari ini menurut catatan kalender ya, kita berada di tanggal 25 Maret ya, 2021, bertepatan dengan tanggal 11 bulan Sya'ban 1442 Hijriah. Alhamdulillah. Sebagaimana kegiatan kita rutin, alhamdulillah, hari Kamis nanti akan ada, ya hari ini ada yang akan menyampaikan materi dari salah seorang guru sekolah tahfiz Zam-Zam Rahmah ya. Mohon segera dipersiapkan. Sebagai pengantar pada pagi hari ini, sebagaimana sudah dijanjikan pada pertemuan kemarin ya, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang bagaimana dengan nisfu Sya'ban. Ini pertanyaan yang sangat sensitif bagi orang-orang tertentu dan banyak menjadi khilaf atau perdebatan di antara sesama kaum muslimin. Sekali lagi, mudah-mudahan pembahasan kita pada pagi hari ini bukan menambah perdebatan ya, bukan membuat kita menjadi semakin jauh dengan Allah ya, karena hati kita tercerai-berai, bukan. Tapi mudah-mudahan pagi hari ini dengan pembahasan tentang nisfu Sya'ban. Kenapa? Karena sekarang sudah berada di tanggal 11, 12, 13, 14, 15 ya, bulan Sya'ban. Nisfu atau nisfun artinya pertengahan atau setengah. Sya'ban itu bulan Sya'ban ya. Sebentar lagi kita akan masuki pertengahan bulan Sya'ban atau memasuki nisfu Sya'ban. Jadi nisfu Sya'ban sendiri itu sesungguhnya kalimat ini semua akan menjalani gitu. Baik yang suka ataupun yang tidak suka akan melewati nisfu Sya'ban gitu. Ya, pertengahan bulan Sya'ban, karena kita memang menjalani kehidupan. Ya. Ada yang menanti-nanti akan datangnya nisfu Sya'ban, menunggu datang nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Ada yang sibuk kemudian menentang nisfu Sya'ban ya. Abi tidak ingin menjadi perdebatan, tidak, sama sekali tidak ya. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya, ini pengantar buat yang mau menyampaikan materi pada pagi hari ini ya. Beberapa hadis akan Abi sampaikan yang tidak menjadi perdebatan. Insya Allah semua ulama sepakat. Kok mati putus? Oke, ini sambungan koneksi internet ya. Oke, baik, terima kasih. Ya, kita akan sampaikan dulu beberapa hadis yang berkaitan dengan bulan Sya'ban yang disepakati oleh seluruh ulama. Tentang bulan Sya'ban itu adalah bulan di antara Rajab dan Ramadan. Itu disepakati, nggak ada yang mengingkari itu. Ya. Kemudian amalan apa yang dilakukan sebaiknya di bulan Sya'ban? Itu pun berdasarkan hadis-hadis yang sahih ya, dan yakin semua ulama tidak berani untuk menentangnya ya. Dan mereka insya Allah sepakat bahwa amalan yang dilakukan di bulan Sya'ban berdasarkan hadis-hadis yang sahih, yang tidak ada cacat di dalamnya, maka mereka akan sepakat. Apa itu? Pertama, ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 1969
dan oleh Imam Muslim nomor 1156. Ya, ini amalan yang pertama di bulan Sya'ban, maka anggaplah, katakan semua dalam bulan Sya'ban itu. Ya, jadi tidak memilah, tidak memilih, pokoknya di bulan Sya'ban. Apa itu? Perbanyak puasa. Dalilnya mana? Ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Siapa beliau? Istri Rasulullah. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu aksara siyaman minhu Sya'bana. Nah, ini dia hadis Bukhari Muslim. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain bulan Ramadan. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Ini dari Aisyah. Berikutnya kita ambil lagi dari istri Nabi yang lain. Siapa? Yaitu Ummu Salamah. Bahkan Ummu Salamah dengan tegasnya mengatakan, ini perhatikan nih, Ummu Salamah mengatakan begini. Ini hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i nomor 2175, oleh Imam Tirmizi nomor 736, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan An-Nasa'i. Ya, apa yang disampaikan oleh Ummu Salamah? Ini Abi bacakan. Ma ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'bana wa Ramadan. Saya, ini kata Ummu Salamah, saya tidak pernah mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Jadi sepakat nih, karena hadisnya hadis yang sahih. Namun beberapa Namun ada beberapa ulama mutaakhirin. Nah, ada berbeda pendapat berkaitan dengan amalan-amalan di nisfus Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban. Baik, akan Abi sampaikan bagaimana ulama menyebutkan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan nisfus Sya'ban. Ya. Beberapa ulama menyebutkan bahwa hadis tentang keutamaan nisfus Sya'ban, ini khusus pada pertengahan bulan Sya'ban, mereka mengatakan bahwa hadisnya adalah dhaif. Ya. Namun ini Abi ingin berusaha untuk bisa netral, ya, walaupun tetap saja kalau orang punya pendapat bahwa nisfus Sya'ban itu bid'ah, ya tetap dia mengatakan bid'ah. Ya. Atau kebalikannya, orang yang mengatakan nisfus Sya'ban itu adalah amal soleh yang banyak harus dilakukan, ya tetap melakukan itu. Ya. Baik, sekali lagi ya, mari kita jernihkan hati kita untuk memahami teks apa yang ada dalam beberapa riwayat. Baik, Abi mau bacakan. Ya. Terdapat riwayat dari sekelompok tabi'in, yaitu para ulama negeri Syam, yang menghidupkan malam nisfus Sya'ban dengan sholat. Jadi ternyata di kalangan salaf adalah generasi pertama, kedua, dan ketiga Hijriah, juga ada berbagai perbedaan. Ya. Sekelompok tabi'in, ya ulama khususnya di negeri Syam, ya, menghidupkan malam nisfus Sya'ban dengan sholat. Ya, negeri Syam tentu tetanggaan dengan beberapa wilayah. Mereka kata Ustadz Abdul Somad, ya, sekitarnya adalah mereka orang-orang yang non muslim. Maka
mensyiarkan. Jadi tujuannya adalah syiar. Sementara di Mekah dan Madinah ya tidak pernah mengadakan itu. Kemudian nih Abi mau bacakan nih. Ini ada tulisan yang ditulis oleh Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal. Ya, beliau menulis dalam tulisannya yang mengutip dari Majmu' Fatawa, ya, yaitu fatwa dari Ibnu Taimiyah. Nah, ini yang kemudian menjadi tokoh generasi Salafi setelah abad-abad belakangan ini. Namun ternyata Ibnu Taimiyah sendiri dalam beberapa tulisannya beliau tidak begitu keras berkaitan dengan masalah bid'ah, tetapi pengikut berikutnya maka sangat keras mengatakan bid'ah. Nah, ini Abi membacakan dulu nih, ya. Ibnu Taimiyah ketika ditanya mengenai sholat nisfu Sa'ban, ya, sholat pada pertengahan bulan Sa'ban. Kapan itu? Ya, pertengahan. Sekarang tanggal 11, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari Ahad tanggal 14 tuh. Jadi tanggal 14, malam tanggal 15, ya. Ketika Ibnu Taimiyah ditanya mengenai sholat nisfu Sa'ban, beliau menjawab. Nah, ini dia nih, tolong perhatikan. Jika seseorang sholat pada malam nisfu Sa'ban sendiri, nah ini dia, atau di jamaah yang khusus sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian salaf, maka itu sesuatu hal yang baik. Ini Ibnu Taimiyah yang mengatakan. Adapun jika dilakukan dengan kumpul di masjid untuk melaksanakan sholat dengan bilangan tertentu, seperti sholat dengan 1000 rakaat, dengan membaca surat tertentu, kemudian dia lakukan secara terus menerus, baru ini disebut sebagai bid'ah. Ini Majmu' Fatawa 23 halaman 131. Ya. Jadi Ibnu Taimiyah sendiri mengakui bahwa di kalangan ulama salaf itu ada yang melakukannya. Ya, sekali lagi ulama salaf yaitu mereka yang hidup di abad pertama, abad kedua, dan abad yang ketiga. Oke. Selanjutnya Ibnu Taimiyah juga mengatakan, adapun tentang keutamaan malam nisfu Sa'ban terdapat beberapa hadis dan asar. Jadi ada hadisnya, ada asar. Asar yaitu sesuatu yang datang dari sahabat. Juga nukilan dari beberapa ulama salaf. Mereka melaksanakan sholat pada malam tersebut. Jika seseorang melakukan sholat seorang diri ketika itu, maka ini telah ada contohnya di masa lalu dan beberapa ulama salaf. Jadi sekali lagi masalahnya di situ, ya. Jadi ternyata para pengikut Ibnu Taimiyah sekalipun mereka tidak masalah, ya, tidak mempermasalahkan ketika malam nisfu Sa'ban dengan ibadah, dengan sholat, dengan zikir, tidak masalah. Yang menjadi masalah ketika dilakukan rame-rame gitu dan menjadi tradisi, ya. Itu yang Abi tangkap dari tulisan Majmu' Fatawa halaman 131 sampai 132 yang ditulis oleh Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal. Beliau adalah pemimpin pondok pesantren Darussalihin Bantul Jogja, ya. Beliau termasuk ketat juga. Tetapi beberapa tulisan menyebutkan bahwa memang ada riwayat generasi salaf melakukan kegiatan pada malam nisfu Sa'ban, ya. Jadi yang menjadi masalah yang kemudian ribut belakangan menjadi bid'ah dan seterusnya, ya. Termasuk Ustadz Khalid Basalamah sendiri. Ini Abi sebelum menyampaikan materi ini, Abi membaca dan melihat beberapa YouTube dari beberapa ulama mutaakhirin, ya, baik yang setuju dengan nisfu Sa'ban ataupun yang menentang nisfu Sa'ban, ya. Sekali lagi, kalau ini terjadi, maka lakukanlah, ambil hadis-hadis yang memang umum, yang sudah disepakati. Ya, tadi sudah disampaikan pertama, yaitu memperbanyak apa tuh? Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, berkaitan dengan puasa yang tanggal 15 itu sendiri, nah ini menjadi perdebatan juga. Kalau menjadi perdebatan, maka lakukan atau ambil hadis yang umum.
ambil hadis yang umum itu apa? Nabi memberikan contoh bahwa ada namanya puasa Yaumul Bid. Betul nggak? Apa itu puasa Yaumul Bid? Yaitu puasa setiap bulan, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Sekali lagi, Abi tetap berbaik sangka. Ya, ada juga orang sebenarnya yang malas berpuasa gitu. Mungkin termasuk Abi kali ya. Mencari dalil-dalil untuk kemudian tidak berpuasa gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim ya. Ya nggak apa-apa, mereka melaksanakan misalnya puasa tanggal 13, 14, 15. Mungkin niatnya karena malas puasa gitu, cari dalil-dalil untuk tidak berpuasa. Tapi ada orang yang rajin berpuasa, maka nyari dalil agar berpuasa. Tapi karena niatnya karena Allah, ya sekali lagi niatkan ada di hati masing-masing. Maka niatkan karena Allah. Karena di bulan Sa'ban juga bulan yang termasuk bulan yang dihormati, bulan mulia, walaupun bukan termasuk yang 4 bulan haram, bukan ya, tetapi bulan di mana orang lalai. Nabi juga menyebutkan nih, jangan sampai terjadi yang dilakukan adalah yaqtali Allahu illa jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sa'ban wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Ini hadis diriwayatkan dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, walaupun ada yang mendoifkan. Abi tidak berani mendoifkan hadis ini karena Ibnu Hibban adalah generasi salaf, dia hidup di abad ketiga Hijriah ya. Tapi kalau orang nggak suka biasanya memang dicari-cari kesalahannya. Jangan ya, kita belum setara dengan Ibnu Hibban. Ibnu Hibban itu orang hebat, luar biasa itu ya. Hadisnya yang banyak kemudian didoifkan oleh generasi khalaf ya. Ini kita nih generasi khalaf, bukan generasi salaf. Generasi hormati pendapat-pendapat dari generasi salaf, karena generasi salaf generasi yang terbaik ya. Ketika masih ada tulisan dari generasi salaf ya, maka hormati mereka ya. Walaupun mungkin ada kekeliruan, tetapi kita tidak punya kafaah untuk menilai mereka. Yang menilai adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Maka bisa jadi yang menilai juga keliru, yang menilai juga salah, bisa jadi ya. Maka untuk menyelamatkan kita, karena Nabi pernah menyebutnya generasi yang terbaik, generasiku dan generasiku dan generasi sudahku. Sudah artinya 3 generasi itu. Abad pertama, abad kedua, abad ketiga ya. Baik, setelah itu akan terus terjadi fitnah ya, perbedaan-perbedaan. Sekali lagi ya, jangan sampai kemudian ada hadis yang disahihkan oleh Ibnu Hibban, yaitu ini Abi bacakan, yattali Allahu ila jami'i khalqihi. Allah mendatangi atau mengamati atau melihat dengan seksama seluruh makhluknya pada malam nisfu Sa'ban ya. Kemudian apa? Wa yaghfiru li jami'i khalqihi, memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya. Nah, ini hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban, walaupun ada mengatakan bahwa hadis ini ada cacatnya, tapi sekali lagi Abi tidak berani mengatakan itu ya. Namun ujung hadis ini, nah ini yang perlu kita amati, yaitu illa li musyrikin aw musahin. Nah, ini jangan sampai terjadi 2 golongan ini. Jadi memang setiap malam Allah, jangankan malam nisfu Sa'ban, Allah maha segala maha ya. Tetapi ada kekhususan dalam arti yang disebutkan dalam hadis ini, Allah yattali Allahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sa'bana wa yaghfiru li jami'i khalqi. Allah memberikan ampunan ya. Tentu saja yang memohonkan ampun, ternyata Allah maha pengampun, dan malam itu Allah memberikan ampunan kepada makhluknya. Illa, nah ini dia nih yang perlu kita garis bawahi, illa kecuali li musyrikin, mereka orang musyrik. Orang musyrik mah susah diampuni Allah kecuali taubat. Au musahin, atau orang yang bermusuhan. Nah ini dia nih, ini yang Abi khawatir jangan sampai terjadi ketika dengan perbedaan tentang nisfu Sa'ban antara kita dengan saudara kita yang lain menjadi bermusuhan. Ini yang nggak boleh. Permusuhan akibat dari hati yang dengki, hati yang iri, hati yang tidak suka dengan saudara yang lain. Kalau misalnya meyakini bahwa itu adalah hadisnya sahih, jalankan. Kalau kemudian kita tidak yakin bahwa itu
hadisnya tidak berasal dari Nabi, ya sudah, tidak usah diamalkan, tinggalkan, udah selesai. Tinggalkan saja, udah selesai. Jangan kemudian berkomentar ini karena itu akan membuat hati kita termasuk orang yang pasti akan ada perdebatan. Pasti ada perdebatan. Ya, sudahlah, jangan memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Ya, kalau kita yakini udah jalankan. Kalau kita tidak yakin sudah kita tinggalkan. No comment. Ya, karena komen ini yang kemudian membuat hati menjadi bermusuhan. Ya, udah jalankan kalau yakin, udah malam Nusaban ya sudah zikir, doa, ada salahnya? Nggak ada, setiap malam juga boleh. Betul nggak, Ustaz Eko? Ya, udah jalanin aja, zikir kita kuatkan, malam kita sholat, ada larangannya? Nggak ada. Tapi kalau kemudian memang mau berdebat ya kemudian, nah generasi sebelumnya nggak ada, artinya ribut-ribut berkaitan dengan ini bid'ah dhalalah finnar. Jangan. Abi sampaikan jangan. Karena bisa jadi jangan-jangan kita yang dolal, kita yang sesat. Jangan. Karena ini musahin, ya. Karena orang nih perlu Abi sampaikan. Ya, orang yang udah senang dengan nisfu Sa'ban, mau ngomong apapun kita ngomong bid'ah dhalalah, dia tetap jalanin gitu. Ya kan membuat kita percuma ngomong tentang hal-hal yang demikian. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan barangkali tahun ini belum mengerti, belum paham, ya nggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan tahun depan, ya kita tidak ada hak untuk menjudge mereka. Ya kalau kita yakin ya sudah, nggak ada dalilnya, nggak ada hadisnya, ya sudah. Ya amalan apa yang terbaik yang kita lakukan di bulan Sya'ban. Ya karena ternyata banyak amalan-amalan yang baik yang kita lakukan di bulan Sya'ban. Ya 5 minutes more katanya nih. Ini ada panitia menyebutkan 5 menit lagi. Ya jadi sekali lagi, berkaitan dengan nisfu Sa'ban, ya memang kalau berlebih-lebihan, ya semua yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Ya berlebihan dalam arti apa? Semua yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Ya. Nah sekali lagi, ada orang yang memang cinta pengen ibadah, dia selama ini nggak pernah ibadah, dia ketemunya nisfu Sa'ban biar diampuni dosanya, kemudian melakukan perdobatan, ya silakan saja. Ya mudah-mudahan dengan ketemu dengan malam nisfu Sa'ban, kemudian Allah kasih hidayah, kasih petunjuk, kemudian Allah ampuni dosa, ya kemudian menjadi baik kesananya, ya alhamdulillah. Ya kita tetap harus berlapang dada, ya berkaitan dengan perbedaan yang ada. Jadi sekali lagi Abi mohon maaf sekali lagi, ya bagi yang senang dengan nisfu Sa'ban, udah jalankan, silakan, ya dengan tenang, dengan damai, ya bisa baca Quran, zikir, doa malam itu, ya baik. Ya. Jadi kalau Abi melihatnya dari sisi positif, ya walaupun ini tetap aja yang menentang. Positif kalau nggak ada contoh dari Nabi, ya itu panjang lagi ceritanya. Ya positif lah kalau malam misalnya daripada main game, coba melotot, dia nggak tidur, begadang ya nggak karu-karuan, ya sudah zikir, doa. Toh ambil dalilnya, kalau memang kita tidak yakin dengan nisfu Sa'ban, ambil dalilnya dengan dalil yang umum, bahwa bulan Sya'ban itu bulan yang manusia lalai dan mempersiapkan diri kita hendaknya menghadapi bulan suci Ramadan. Ini hadis-hadisnya banyak memang berkaitan dengan itu. Kita ambil hadis-hadis yang aman, ya hadis yang sahih. Tapi kalau kemudian tidak ketemu, maka ambillah dalil yang umum. Ya, karena Abi juga udah baca ada tulisan nih. Ada tulisan. Mungkin karena saking tidak sukanya dengan nisfu Sa'ban, ya, saking tidak suka nisfu, dan bagi orang yang biasa, ini ada tulisan, Abi nggak sebut nama nih, takut ada yang marah nanti. Karena nggak suka dengan nisfu Sa'ban, ini berlebihan juga kalau menurut Abi. Saking tidak sukanya, maka orang yang biasa melakukan sholat, melakukan puasa Yaumul Bid, maka pada bulan nisfu Sa'ban jangan melakukan. Begitu aneh ini. Kok sampai sebegitunya, ya? Ada Abi baca tulisan itu, ya jangan begitu, ya jangan begitu, ya. Untuk ulama-ulama belakangan ini memang agak galak-galak, ya agak galak-galak berkaitan dengan malah lebih membahas tentang bid'ahnya, bukan mengenai amal-amal solehnya yang lain, ya. Jadi sekali lagi Abi ucapkan terima kasih, tidak ada maksud apapun untuk membahas tentang nisfu Sa'ban ini, ya. Sekali lagi tetap akan ada perdebatan. Maka
dengan lurus hati, ya, dengan niat ikhlas karena Allah, ya, hidupkan malam-malam, ya, karena orang yang menghidupkan malam itu adalah ciri generasi sahabat, ciri generasi soleh, orang-orang yang soleh, ya, orang soleh itu menghidupkan malam, ya, entah itu ada bulan Sya'ban, entah itu bulan Ramadan, itu entah bulan-bulan yang lain, ya, menghidupkan malam untuk ibadah, bukan menghidupkan malam untuk kegiatan yang lain, ya, atau kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaat sama sekali. Jadi sekali lagi pembahasan yang sangat panjang, ya, mudah-mudahan membuat kita, silahkan dengan khusus untuk yang ada di sekolah tahfiz. Nah, ini dia. Jangankan ada berkaitan dengan dalil-dalil. Ini maaf, hal yang baik kita akan tetap amalkan, ya. Maka hari ini hari Kamis, sekali lagi tolong Bu Diana biasa membagi membagi bacaan Quran untuk khatmil Quran, ya, untuk khatmil Quran. Adapun nanti ini ada berita baik nih untuk Ustaz Eko, untuk semua yang ada di sekolah tahfiz Zaman Rahman nih. Insyaallah, ya. Ini Umi udah pesen tiket mau ke Cirebon. Mau Cirebon ke Jakarta. Ke Jakarta ya. Udah pesen tiket mau ke Jakarta, ya. Insyaallah, ya. Kapan rahasia. Tiba-tiba ntar datang aja, ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan, ya, nanti kita kembali, ya, melaksanakan kegiatan yang baik untuk di bulan Sya'ban, dan insya Allah kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada yang telah bergabung pada acara pagi hari ini, ya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf, ya, tidak ada maksud untuk apapun, dan tolong jangan ada kebencian dalam hati kita, ya. Semua saudara kita, ya. Semua yang makhluk Allah aja kita nggak boleh benci, apalagi saudara kita. Karena ada nih, Abi pernah dengar juga nih, ada ceramah yang selalu menanamkan kebencian. Jangan, ya, jangan ada kebencian, ya. Jangan, ya. Oke, terima kasih, ya. Jangan ada kebencian di antara kita. Bagi yang mungkin belum mengikuti sunnah, ya, pelan-pelan. Nanti lama-lama juga akan mengikuti sunnah, ya. Insya Allah, ya, yakin, ya. Jangan kemudian kita bikin kelompok-kelompok sendiri yang kemudian menjadi musuh di antara saudara kita. Jangan. Itu nanti setan masuk kepada kita. Jangan, ya. Apapun namanya, ya. Nabi itu sangat berlapang dada, ya. Nabi berlapang dada, ya. Kadang kita yang memaksakan kehendak kita, ya. Maksudnya baik. Abi punya niat baik dan punya pikiran baik, ya. Maksudnya baik. Tapi tolong sekali lagi, ini umat ini sudah akhir zaman, udah ribut dengan masalah-masalah khilafiyah. Udahlah, tinggalkan masalah khilafiyah, ya. Urusan-urusan yang kecil, yang remeh-temeh, ya, jangan dibesar-besarkan, ya. Abi tahu, ya, itu sahabat-sahabat Abi semua, kawan-kawan Abi semua, ya. Sekali lagi, ya, terus ngaji, ya, ngaji dengan berbagai guru, dengan berbagai ulama, ya, hanya dengan kelompoknya saja, ya. Semua kita ngaji, ya. Ambil, buka wawasan kita, buka hati kita, buka pikiran kita, ya, dan minta petunjuk kepada Allah, ya. Insya Allah. Terima kasih dan mohon maaf. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Eko untuk menyampaikan siapa yang hari ini menyampaikan materinya. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.